Bangunan kayu itu terbakar dengan suara kayu yang meletup-letup, mirip dengan suara kembang api, dan berpadu dengan salju yang turun. Josh sambil mengelus dagunya bertanya kepada Ziva, "Ziva, menurutmu, apakah para ninja itu masih hidup?" Ziva berbalik bertanya, "Dengan api sebesar itu, apakah masih ada yang mungkin selamat?" Josh mengangkat tangannya. "Bukan itu maksudku. Maksudku, apakah penolong kita membunuh mereka dulu sebelum membakar tempat ini? Atau dia langsung membakar mereka semua hidup-hidup di dalamnya?" Ziva merasa ada hawa dingin yang menjalar di punggungnya dan segera menggelengkan kepalanya. "Hal seperti itu, aku juga tidak bisa mengatakannya secara pasti." Sambil berbicara, bayangan Andi Rewa kembali terlintas di pikirannya. Tanpa sadar, dia bergumam, "Penolong kita. Dia benar-benar bukan orang biasa. Aku sangat ingin tahu siapa dia sebenarnya." Josh tertawa. "Kalau ingin tahu, suruh saja keluarga kita menyelidikinya. Di dalam negeri, apa ada orang yang tidak bisa kita lacak?" Ziva menggeleng. "Penolong kita jelas tidak ingin kita tahu identitasnya. Kalau kita sengaja menyelidikinya dan membuatnya marah, apa yang akan terjadi?" Josh mengangguk. Benar juga. Setelah itu, Josh teringat percakapan Andi dengan ninja Fuji sebelumnya dan berkata, "Oh iya, saat kepalaku ditutup, aku dengar penolong kita berbicara dengan orang-orang dari klan Fuji. Sepertinya dia adalah teman putri keluarga Akana, bukan?" Ziva mengangguk. "Oh, benar. Dia mengejar ke sini demi putri Ugaki Akana." Josh berkata, "Sepertinya namanya Rika Akana ya?" Ziva langsung menjawab, "Benar, namanya Rika Akana. Dia sangat cantik dan juga seorang ahli seni bela diri." Dengan nada sedikit bergosip, Josh berkata, "Hei, Ziva, menurutmu, apakah penolong kita mungkin adalah pacar Rika Akana? Bahkan, dia mungkin bisa menjadi menantu masa depan Ugaki Akana. Kita mungkin bisa menjalin lebih banyak kerjasama dengan keluarga Akana dan punya kesempatan untuk bertemu dengan penolong kita lagi." Mendengar ini, hati Ziva tiba-tiba terasa sangat tidak nyaman. Dengan perasaan sedih, dia berkata pada dirinya sendiri, "Apakah Tuan Penolong benar-benar pacar Rika Akana? Tapi, kenapa Tuan Penolong memilih wanita asing dan bukan wanita sebangsanya sendiri?" Pikiran ini membuat Ziva mendesah pelan dan berkata, "Aku akan menelpon ayah dulu." Josh mengangguk. Dia kemudian membungkuk, mengambil segenggam salju dari tanah dan menggosokkannya ke wajahnya sambil berkata dengan penuh rasa syukur, sungguh luar biasa rasanya bisa selamat dari maut." Di Tokyo saat ini, kekacauan masih berlangsung. Kepolisian Metropolitan Tokyo hampir gila karena rangkaian insiden yang terus-menerus terjadi. Pertama, penculikan dua bersaudara dari keluarga Smith, disusul dengan pembunuhan lebih dari 10 orang. Kemudian, keluarga Takeshi menemukan beberapa mayat yang dibekukan seperti patung es, dan yang lebih mengejutkan, putra Shigeru Takeshi dibakar hidup-hidup di dalam mobilnya. Setiap satu dari insiden ini saja sudah bisa menjadi kasus kriminal besar sepanjang tahun. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, semuanya terjadi berturut-turut di Tokyo. Lebih parah lagi, semuanya melibatkan keluarga-keluarga terkemuka. Saat ini, seolah-olah wajah kepolisian Metropolitan Tokyo dicoreng ke tanah, lalu dihajar berulang kali dengan sabuk kulit. Yang lebih memalukan adalah, hingga saat ini, kepolisian Metropolitan Tokyo belum menemukan satupun petunjuk yang berguna. Mereka telah mencari di seluruh penjuru kota, bahkan hampir menggali Tokyo sampai ke dalam tanah. Tetapi mereka tetap tidak menemukan jejak dua bersaudara Smith. Siapa pelakunya pun belum diketahui, apalagi keberadaan mereka. Seluruh kepolisian Tokyo benar-benar merasa kehilangan arah.
Sementara itu, Arya Smith hampir kehilangan kesabarannya. Putra dan putrinya hingga kini masih tidak jelas nasibnya, dan dia harus terus menunggu hasil dari polisi Tokyo. Ini adalah siksaan terbesar dalam hidupnya. Saat dia hampir memutuskan untuk langsung menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang dan menjadikan insiden ini sebagai isu diplomatik besar, tiba-tiba dia menerima telepon dari nomor lokal Jepang. Dengan penuh kecurigaan, dia menjawab panggilan tersebut dan langsung mendengar suara putrinya Ziva di seberang sana. "Ayah, ini aku, Ziva." Mendengar suara putrinya, jantung Arya Smith hampir meloncat keluar. Dengan sangat bersemangat, dia hampir berteriak, "Ziva!" Namun Ziva buru-buru memotongnya. "Ayah, apakah ada orang lain di dekatmu? Kalau ada, jangan biarkan mereka tahu kalau aku yang menelpon." Sebagai seseorang yang sangat cerdik, Arya Smith segera melihat sekelilingnya. Selain orang-orangnya sendiri, ada beberapa pejabat dari kepolisian Tokyo, bahkan beberapa anggota kabinet Jepang. Dia langsung mengubah nadanya dan berkata, "Apakah kau tahu betapa sibuknya aku sekarang? Kalau tidak ada hal yang penting, aku akan menutup telepon. Kalau ada hal penting, katakan cepat." Barulah Ziva menjelaskan, "Ayah, sekarang aku dan kakak sudah aman. Kami sudah diselamatkan, tapi kami tidak berada di Tokyo, melainkan di Kyoto." Mendengar hal ini, Arya Smith merasa sangat lega, tetapi sekaligus langsung menatap tajam ke arah para pejabat kepolisian Tokyo dengan penuh kebencian. Di dalam hatinya, dia ingin sekali memarahi para pejabat kepolisian Tokyo yang terus-menerus meyakinkannya bahwa pelaku mungkin masih bersembunyi di Tokyo dan bahwa tidak mungkin mereka telah meninggalkan kota Tokyo. Mereka dengan yakin berkata bahwa mereka telah segera memblokir semua jalur transportasi keluar dari Tokyo dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap semua orang yang meninggalkan kota. Sehingga menurut mereka, Ziva dan Josh pasti masih berada di Tokyo dan hanya butuh waktu untuk menemukannya. Namun kenyataannya sekarang Ziva dan Josh berada di Kyoto, ratusan kilometer jauhnya. Arya Smith sangat marah, namun dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk melampiaskan kemarahan. Dia lalu bertanya, "Apa yang perlu aku lakukan?" Ziva menjawab, "Ayah, jangan beritahu polisi Tokyo. Aku sangat meragukan kemampuan mereka, dan mungkin saja ada kebocoran informasi di dalam. Aku ingin ayah mengirim orang-orang kita sendiri ke Kyoto untuk menjemputku dan kakak." Arya Smith langsung menjawab, "Baiklah." Ziva melanjutkan, "Satu hal lagi ayah, orang yang menculik kami adalah Arata Akihiko dari Tokyo. Dia ingin membunuh kami dan menjebak Ugaki Akana. Jadi, dia membawa kami ke Kyoto." Nada suara Arya Smith seketika menjadi sangat dingin. "Apa? Dia?" Sebelumnya, Arya Smith sangat curiga kalau dalang dibalik penculikan anak-anaknya adalah Ugaki Akana. Namun, meski kepolisian Tokyo telah memantau Ugaki Akana secara diam-diam dan menyelidiki selama berbulan-bulan, namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun yang mengarah kepadanya. Awalnya, Arya Smith menduga kepolisian Tokyo mungkin sengaja melindungi Ugaki Akana. Tetapi kini dia sadar kalau Ugaki Akana benar-benar tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut. Bahkan, Ugaki Akana hampir dijebak untuk kasus ini. Yang lebih mengejutkan bagi Arya Smith adalah bahwa dalang sebenarnya adalah Arata Akihiko. Dia sama sekali tidak pernah mencurigai Arata. Rupanya Arata Akihiko sangat licik dan berhasil membuat begitu banyak masalah di balik layar. Bahkan memicu rasa saling curiga antara keluarga Akana dan keluarga Takeshi. Akibatnya, Arya Smith pun memusatkan kecurigaannya pada kedua keluarga besar ini. Memikirkan hal ini, Arya Smith merasa sangat marah hingga ingin menghancurkan Arata Akihiko dengan tangannya sendiri.
Dengan menggertakkan giginya dia berkata, "Aku sudah tahu apa yang terjadi. Tetaplah siaga di telepon. Aku akan mengirim seseorang untuk menghubungimu." Ziva segera menjawab, "Baik, aku dan kakak akan menunggu di Kyoto." Setelah menutup telepon, Arya Smith bangkit berdiri dan berkata kepada kepala kepolisian Tokyo, "Aku ada urusan. Aku akan pergi dulu." Kepala kepolisian Tokyo buru-buru bertanya, "Tuan Arya, kau mau pergi kemana?" Arya Smith menjawab dengan nada tajam, "Apa urusannya denganmu? Sebaiknya kau segera menemukan putra dan putriku, atau aku akan langsung menghubungi Kementerian Luar Negeri Jepang." Kepala kepolisian Tokyo segera maju. Dia memohon dengan putus asa, "Tuan Arya, beri aku 12 jam terakhir. Dalam waktu ini, bahkan kalaupun aku harus membalikkan Tokyo, aku pasti akan menemukan putra dan putrimu." Dia kemudian menambahkan, "Tuan Arya, bahkan kalaupun Kementerian Luar Negeri Jepang mengetahuinya, mereka tetap akan menyerahkan kasus ini kepada kami, kepolisian Tokyo. Kementerian Luar Negeri bukan lembaga penegak hukum. Mereka tidak punya sumber daya manusia tambahan untuk menangani kasus ini." Arya Smith hanya mendengus dingin. "Kalau begitu, cepat lakukan. Jangan menghabiskan waktu dengan basa-basi di sini." Setelah berkata demikian, Arya Smith dengan marah berbalik dan meninggalkan tempat itu. Begitu keluar dari markas kepolisian Tokyo, Arya Smith masuk ke mobil dan langsung memerintahkan kepada salah satu pengawalnya, "Dion, segera bawa 20 orang ke Kyoto untuk menjemput Josh dan Ziva. Aku akan memberikanmu nomor telepon untuk menghubungi Ziva." Pengawal yang disebut Dion itu adalah orang kepercayaan Arya Smith yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun. Setelah mendengar perintah ini, dia langsung bertanya, "Tuan, apakah Tuan sudah menemukan Tuan Josh dan Ziva?" Arya Smith mengangguk, "Ya, mereka sudah aman. Tetapi dalang di balik semuanya ternyata di luar dugaan kita." Dion segera bertanya, "Lalu, siapa dalang di balik semua ini?" Dengan kemarahan yang membara, Arya Smith menjawab, "Arata Akihiko. Orang itu berani merencanakan penculikan putraku dan putriku. Dia benar-benar ingin mati. Dion, beritahu semua orang, sebelum matahari terbit, aku ingin kepala Arata Akihiko." Ekspresi Dion menjadi serius. "Baik, Tuan. Aku akan segera memberikan perintah." Arya Smith memijat pelipisnya yang terasa tegang dan berkata, "Kirim salah satu pesawat kita ke Osaka sekarang juga. Setelah kau menjemput Josh dan Ziva di Kyoto, langsung kirim mereka ke Osaka. Mereka harus segera terbang pulang untuk beristirahat. Urusan di Jepang ini, biarkan aku yang menanganinya." Dion mengangguk patuh. "Baik, Tuan." Keluarga Smith segera menghentikan pencarian rahasia mereka terhadap Josh dan Ziva di Tokyo. Sebanyak 20 orang dari mereka bergerak menuju Kyoto di tengah malam, sementara 80 orang lainnya mulai berkumpul di kediaman Arata Akihiko. Arata sama sekali tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menantinya. Ketika dia melihat jam, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ninja Fuji untuk mengeksekusi rencananya, membunuh para sandera, kemudian menyembunyikan mayat mereka di kediaman keluarga Akana, sebelum akhirnya memberitahu polisi secara anonim. Rencana Arata sangat sederhana. Setelah mayat ditemukan, Ugaki Akana akan dihancurkan. Keluarga Akana tersingkir. Musuh berikutnya adalah Shigeru Takeshi, yang saat ini masih larut dalam kesedihan akibat kematian putranya. Arata berniat untuk membunuh Takeshi ketika dia sedang sangat rapuh, yakni saat pemakaman anaknya. Namun, saat Arata mencoba menghubungi Ninja Fuji, teleponnya tidak tersambung. Hal ini membuatnya mulai khawatir. Arata mulai berpikir, kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Sebelumnya,
aku sudah menginstruksikan agar mereka selalu siap sedia. Ini tidak mungkin terjadi, kecuali ada sesuatu yang salah. Dia pun mulai cemas. Apa mungkin terjadi sesuatu di Kyoto? Meski Arata biasanya tenang dan merasa dirinya telah merencanakan semuanya dengan cermat, kini dia mulai meragukan segalanya. Pada saat yang sama, Shigeru Takeshi juga sedang mengalami kesulitan serupa. Dia sudah memerintahkan ninja keluarga Furio yang bersembunyi di Kyoto untuk membunuh Rika dan merekam aksi pembunuhan tersebut. Rencananya adalah menyiksa Ugaki Akana dengan video tersebut sebelum membunuhnya dengan kejam. Namun, ninja keluarga Furio tidak memberi kabar apapun. Saat Shigeru Takeshi mencoba menelpon mereka, tidak ada yang menjawab. Setelah mencoba beberapa kali, dia pun melempar ponselnya ke tanah dengan marah. Ini benar-benar gila. Para ninja Furio yang selalu tidak terkalahkan. Kenapa beberapa hari ini menjadi tidak berguna sama sekali? Shigeru Takeshi merasa frustrasi karena sebelumnya beberapa ninja Furio lainnya juga menghilang secara misterius dan akhirnya dikirim kembali sebagai mayat beku. Sekarang, kelompok lainnya juga tidak memberikan kabar apapun. Salah seorang pengikutnya berkata, "Tuan, mungkinkah ninja Furio disergap oleh orang-orang dari keluarga Akana?" Shigeru Takeshi dengan marah berteriak, "Disergap bagaimana? Kita sudah memantau mereka dengan teliti. Keluarga Akana di Kyoto tidak memiliki ninja, hanya beberapa pembantu pelayan dan penjaga biasa. Bagaimana mereka bisa melawan 6 ninja Furio?" Dia pun mulai merenung dalam kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi di Kyoto? Baik Arata Akihiko maupun Takeshi Shigeru, keduanya sama-sama tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di Kyoto. Namun Arata jauh lebih cerdik daripada Shigeru. Meskipun dia tidak tahu pasti apa yang terjadi, namun instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di Kyoto. Dia segera mencoba menghubungi anggota lain dari keluarga Fuji untuk mengetahui kabar tentang ninja tersebut. Tetapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Mereka juga tidak bisa menghubungi pemimpin ninja mereka. Ini membuat Arata merasa semakin cemas. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Bahkan tangannya yang memegang cerutu pun bergetar. Adiknya, Akira Akihiko, yang menyadari ketegangan ini mencoba menenangkannya. "Kakak, jangan panik. Kalau kau mulai panik, kita akan benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini." Arata Akihiko tahu bahwa situasi mereka jauh lebih berbahaya dibandingkan Shigeru Takeshi. Kalau rencana Shigeru Takeshi bocor, dia hanya akan menghadapi keluarga Akana. Sementara Arata harus berhadapan dengan 3 keluarga besar, keluarga Smith, Akana, dan Takeshi. Ini membuatnya lebih tertekan. Arata berkata, "Aku sudah mempertaruhkan segalanya dalam permainan ini. Kalau kita menang, keluarga Arata akan menjadi yang teratas di Jepang. Kalau kita kalah, kita akan dihancurkan oleh keluarga Smith, Akana, dan Takeshi." Arata mengisap cerutunya dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saat ini, kita tidak tahu apakah motif kita telah terungkap atau belum. Kalau belum, kita hanya akan kehilangan rencana untuk menjebak keluarga Akana. Tapi kalau sudah, kita tidak punya jalan keluar lagi." Akira Akihiko yang juga gelisah bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk menunggu akhir yang buruk. Kalau ini benar-benar akhir kita, setidaknya kita harus mencoba untuk melawan." Setelah berpikir sejenak, Arata Akihiko akhirnya berkata dengan dingin, "Kita harus melawan. Kalau kartu pertama ini gagal, kita akan bertaruh pada kartu kedua." Akira Akihiko penasaran. "Kartu kedua? Apa maksudmu?"
Dengan tatapan tajam, Arata Akihiko menjawab, "Aku akan bertaruh bahwa keluarga Smith belum menyadari motif kita. Jadi, kita harus mengalihkan perhatian mereka dengan membunuh Shigeru Takeshi dan Ugaki Akana. Kalau kita berhasil, keluarga Akihiko akan menjadi yang pertama di Jepang." Akira terkejut. Membunuh mereka berdua? Kenapa tidak fokus pada keluarga Smith saja? Arata menggeleng. Menghadapi keluarga Smith adalah sebuah tindakan bunuh diri. Kekuatan mereka terlalu besar. Begitu mereka menargetkan kita tidak punya kesempatan untuk bertahan. Lalu dia melanjutkan, "Saat ini, Shigeru berada dalam kondisi paling lemah. Dia kehilangan beberapa ninja dan juga putranya. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Hubungi keluarga Fuji untuk mengirim ninja lagi dan selesaikan urusannya. Bagaimanapun juga, mereka sekarang terikat dengan kita." Akira masih bingung. Lalu bagaimana dengan Ugaki Akana? Sepertinya dia masih dalam keadaan kuat. Arata berpikir sejenak lalu berkata, "Untuk Ugaki Akana, kita harus lebih pintar. Kita harus mengecohnya. Kita akan menculik beberapa anggota keluarga polisi dari Tokyo, lalu memaksa polisi tersebut memanggil Ugaki Akana kembali ke kantor polisi untuk menyelidiki hilangnya keluarga Smith. Begitu dia meninggalkan rumah, kita akan mendapatkan kesempatan untuk menyerangnya." Akira tetap merasa khawatir. Tapi, apa yang terjadi kalau keluarga Smith mengetahui apa yang kita lakukan? Dengan tatapan dingin, Arata Akihiko menjawab, "Kalau mereka benar-benar tahu, kita semua akan mati. Jadi, kenapa tidak menarik keluarga Takeshi dan Akana ke dalam kehancuran bersama kita?" Akira Akihiko dengan wajah penuh kebencian berkata, "Baiklah, kalaupun kita harus mati, setidaknya kita tidak akan mati sendirian. Menang atau kalah, kita tetap tidak rugi."